pertama kita akan masuk, silakan buka ini kalian ya, catatan masing-masing. Kita akan masuk ke pertanyaan langsung. Yang pertama itu adalah apa yang dimaksud dengan perakiraan dan seberapa luas cakupan perakiraan pada kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum saya mulai, semuanya siapkan nih? Siap, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Oke, yang pertama, untuk pertanyaan pertama, Karisma dulu deh. Mohon izin, Bu, izin menjawab untuk pertanyaan pertama. Yang dimaksud dengan perakiraan dan seberapa luas cakupan perakiraan pada kehidupan sehari-hari. Perakiraan merupakan suatu usaha untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Hasil dari perakiraan ini selanjutnya akan menjadi dasar untuk menentukan rencana jangka pendek, menengah, ataupun jangka panjang. Akan tetapi perakiraan tidak mudah. Tidak satu orang pun yang benar-benar bisa yakin 100% bahwa yang diperkirakan akan benar-benar terjadi di masa depan. Untuk cakupan perakiraan sendiri cukup luas seperti dalam bidang bisnis dan industri yang biasanya terkait dengan produksi, penawaran, dan penggunaan teknologi pada sebuah industri. Kemudian ada di bidang pemerintahan seperti sensus penduduk, kemudian ada ekonomi, ilmu lingkungan seperti perakiraan dampak lingkungan, ilmu kedokteran untuk memprediksi probabilitas suatu kondisi atau diagnostik, kemudian ilmu sosial, politik, keuangan, dan di bidang cuaca dan iklim atau meteo iklim. Cukup, Bu. Oke, terima kasih atas jawabannya ya, bagus sekali. Jadi memang banyak sekali nih aplikasi perakiraan. Jadi kalau kalian misalnya menguasai ilmu statistik untuk forecasting, prediksi, dan lain sebagainya, itu bukan cuma dimanfaatkan di bidang meteorologi ya, juga di bidang lain. Oke, untuk pertanyaan kedua, jelaskan bagaimana klasifikasi peramalan berdasarkan waktu. Berikan penjelasan kenapa ada perbedaan antara jangka waktu peramalan yang dilakukan bidang meteorologi dan klimatologi dengan bidang lainnya. Yang ini saya minta ke Yasid. Ada? Ada nggak nih orang ini? Izin, Bu, di room belum ada. Oh, belum ya? Oke, kalau gitu kita pindah aja ke Firmansyah, silakan. Mohon izin Bu untuk menjawab pertanyaan mengenai jelaskan bagaimana klasifikasi peramalan berdasarkan dari waktu. Berikan penjelasan kenapa pada jangka waktu peramalan yang dapat berbeda. Nah, untuk klasifikasi peramalan berdasarkan waktu, di mana di dalam analisis mengenai bidang meteorologi dan klimatologi umumnya kita menggunakan dari waktu yang disebut dengan time series atau dari waktu yang lebih panjang. Karena hal ini berkaitan dengan data-data meteorologi dan klimatologi yang umumnya diperoleh dengan jangka waktu yang lebih lama dibandingkan dengan data-data lainnya, sehingga data-data ini juga untuk menentukan proyeksi ataupun peramalan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Siap, sekian. Oke, untuk klasifikasinya kalau umumnya di buku, di teori bukunya bagaimana, kemudian di bidang meteorologi seperti apa klasifikasinya? Yang mana yang jangka pendek, yang mana yang jangka menengah gitu. Mungkin Bu, untuk meteorologi sendiri, perhitungan waktunya sendiri yang pertama itu ada per jam atau setiap 1 jam, kemudian ada nowcasting atau disebut dengan nowcasting, kemudian ada perkiraan jangka pendek atau harian, kemudian ada perkiraan jangka menengah sampai 1 bulanan, kemudian ada perkiraan jangka panjang yang berkaitan dengan periode musiman ataupun tahunan. Kalau yang biasa, bukan yang klimatologi? Biasanya itu kalau yang klimatologi itu biasanya harian. Berapa? Oke. Ini ya, kalau di sini yang di buku biasanya jangka pendek itu
Biasanya periode waktu harian, mingguan, dan bulanan itu dia anggap jangka pendek. Kalau misalnya jangka menengah itu biasanya 1 hingga 2 tahun ke depan, yang jangka panjang itu biasanya beberapa tahun ke depan gitu, bisa 10 tahunan, bisa 100 tahunan gitu. Jadi beda. Kalau kita kan jangka pendek itu cuma harian aja. Kalau jangka menengah dia bisa 10 hari sampai beberapa bulan sih. Sampai 1 bulan sih sebenarnya. Tapi kalau jangka panjang itu udah perakiraan musim, kemudian perakiraan tahunan atau lebih dari itu. Kalau meteorologi ini bedanya tergantung dari kepentingan ya. Jadi kalau misalnya di produksi itu mungkin dia jangka pendeknya dia itu beda dengan ekonomi gitu, misalnya jangka pendek itu juga beda, tapi mirip biasanya ekonomi sama produksi ini, karena produksi kan yang menghasilkan uang gitu kan. Tapi kalau kita di meteorologi itu tergantung dari jenis kepentingan user, karena kita di bidang transportasi juga membutuhkan informasi tersebut, jadi nowcasting itu perlu, kemudian jangka pendek beberapa hari ke depan itu juga perlu, sehingga jangka pendek cuma beberapa hari gitu. Sedangkan jangka menengahnya dia 10 hari sampai 1 bulan, kemudian untuk jangka panjang ada perakiraan musiman dan tahunan, ini biasanya untuk perkebunan, pertanian, dan lain sebagainya. Oke. Oke, terima kasih atas jawabannya. Berikutnya, mengapa peramalan itu penting dilakukan? Yang ini saya minta ke Wahyu, ada? Siapa ada, Bu? Izin menjawab, Bu. Untuk mengapa peramalan itu penting dilakukan? Peramalan penting dilakukan karena untuk prediksi kejadian masa depan merupakan masukan penting dalam banyak jenis proses teori prediksi dan perakiraan, perencanaan, dan pengambilan keputusan. Umumnya untuk aplikasinya seperti untuk manajemen operasi dalam bisnis secara rutin menggunakan pakaian penjualan produk dan atau permintaan layan untuk menjadwalkan produksi. Untuk pemasaran, peramalan penting dalam banyak keputusan pemasaran dan perakiraan respon penjual terhadap pengeluaran ikan, promosi baru, dan perubahan dalam kebijakan harga. Untuk keuangan dan manajemen, seperti investor dalam aset keuangan tertarik untuk memperkirakan keuntungan atau investasi yang mereka akan dapatkan ketika menginvestasikan uang mereka. Lalu untuk ekonomi, pemerintah dan dari keuangan memerlukan perakiraan variabel ekonomi utama seperti produk domestik bruto, pertumbuhan populasi, pengangguran, suku bunga, inflasi, dan pertumbuhan pekerja. Lalu untuk pengendalian proses industri, perakiraan nilai masa depan karakteristik suatu kualitas krisis dari suatu proses produksi dapat membantu menentukan kapan variabel penting yang dapat dikontrol. Lalu untuk demografi, perakiraan populasi menurut negara dan wilayah dibuat secara rutin, seringkali dikelompokkan berdasarkan variabel seperti jenis kelamin, usia, dan ras. Mungkin itu cukup, Bu. Ya, terima kasih. Nah, jadi ini banyak ya, seperti yang saya katakan tadi, berbagai bidang, hampir seluruh bidang yang kita ketahui itu melakukan perencanaan. Hampir semua bidang itu melakukan perencanaan. Kalau ada perencanaan, pasti dia harus memperkirakan kondisi kedepannya itu seperti apa sih. Baik dengan cara kuantitatif maupun kualitatif. Misalnya dengan angka, dia punya data, kita bisa melakukan perakiraan kuantitatif, tapi kualitatif, misalnya nggak ada data sama sekali, ya kita harus perkirakan sesuai dengan ilmu yang kita miliki. Seperti itu, jadi perakiraan ya. Kemudian yang berikutnya, bidang meteorologi dan klimatologi. Apa pentingnya peramalan di sini? Ini pertanyaan kreatif sih, nggak ada salah benar sebenarnya. Oke, yang ini Gilang, ada? Tadi kayaknya Gilang ada deh. Halo? Suaranya nggak kedengar?
Kayaknya dia ada masalah sih kayaknya. Oke, Gilang lewat dulu ya. Kita masuk ke Tegar aja. Tegar, silahkan Tegar. Siap, Bu. Izin, Bu, apa pentingnya peramalan di bidang meteorologi dan klimatologi? Unsur cuaca iklim itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari, dan peramalan dalam bidang iklim itu sangat dibutuhkan. Misal dalam jangka waktu jam atau nowcasting itu biasanya digunakan untuk penerbangan, dan untuk jangka waktu pendek seperti harian itu bisa untuk bagaimana kita mempersiapkan diri untuk cuaca di hari besoknya. Seperti jika besok hujan, kita akan mempersiapkan diri untuk membawa payung atau jas hujan gitu, Bu. Kemudian untuk jangka menengah itu biasanya untuk berupa perakiraan awal musim, dan itu sangat berguna bagi petani untuk menentukan kapan waktu yang tepat untuk bercocok tanam. Selanjutnya dalam jangka panjang itu biasanya terkait dengan perubahan iklim, dan dengan perakiraan perubahan iklim tersebut kita bisa mengantisipasi untuk memperlambat atau bahkan menghentikan perubahan iklim dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang dilakukan dari sekarang, Bu. Siap, mungkin cukup itu. Oke, terima kasih. Cukup bagus ya. Oke, jadi untuk meteorologi klimatologi ini adalah perakiraan tentang kondisi di atmosfer. Nah, bagaimanapun kondisi atmosfer pasti mempengaruhi kehidupan kita kan, baik dia ada hujan, tidak ada hujan, ataukah cerah, dan lain sebagainya. Dan juga akan mempengaruhi berbagai macam sektor seperti transportasi, kemudian pertanian, perkebunan, dan lain sebagainya. Bahkan kalau misalnya kita ngomongin masalah climate change ini kalau misalnya dari penelitian-penelitian yang dibaca, dia tidak hanya ngomongin masalah atmosfer, tapi juga masalah lingkungan, sosial, termasuk bagaimana adaptasi dan mitigasi yang perlu dilakukan. Seperti itu. Oke, jadi banyak sebenarnya di sini kepentingannya di bidang meteorologi dan klimatologi. Kalau misalnya kita hitung semua ya tidak terbatas gitu, karena setiap individu itu akan memiliki kepentingan sendiri terhadap kondisi cuaca yang ada. Bagi traveler mungkin dia melihat cerah apa enggak sih. Kemudian fotografer mungkin melihat pencahayaannya nanti bakal bagus apa enggak, dan lain sebagainya. Jadi mulai dari hal kecil sampai hal besar itu ada kaitannya dengan alam, karena kita sendiri tidak bisa lepas dari alam. Oke, terima kasih atas jawabannya. Yang berikutnya, dua teknik peramalan yaitu kualitatif dan kuantitatif. Silahkan dijelaskan. Yang ini Harasta, silahkan. Siap, Bu. Izin, Bu. Ada dua teknik peramalan, yaitu teknik kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama adalah kualitatif. Metode kualitatif ini bersifat subjektif dan membutuhkan penilaian dari para ahli. Perakiraan ini sering digunakan ketika data historis yang menjadi dasar perakiraan tersebut hanya sedikit atau bahkan tidak ada. Contohnya adalah pengenalan produk baru yang tidak memiliki riwayat yang relevan. Dalam situasi ini, perusahaan mungkin menggunakan pendapat ahli tentang staf penjualan dan pemasaran untuk secara subjektif memperkirakan penjualan produk selama fase pengenalan produk baru dari siklus hidupnya. Terkadang metode peramalan kualitatif ini menggunakan tes pemasaran, survei pelanggan potensial, dan juga pengalaman dengan kinerja penjualan produk lain, baik memilih sendiri maupun produk pesaing. Namun, meskipun beberapa analis data dapat dilakukan, dasar ramalannya adalah penilaian subjektif. Teknik peramalan kualitatif yang paling formal dan dikenal luas adalah metode Delphi. Teknik ini dikembangkan oleh R&D Corporation yang memperkerjakan panel ahli yang dianggap memiliki pengetahuan tentang masalah tersebut. Anggota panel dipisahkan secara fisik untuk menghindari musyawarah. Mereka dipengaruhi
baik oleh tekanan sosial atau oleh satu individu yang dominan. Setiap anggota panel menanggapi kuesioner yang berisi serangkaian pertanyaan dan mengembalikan informasi tersebut kepada seorang koordinator. Setelahnya, kuesioner pertanyaan pertama disampaikan kepada panelis beserta informasi tentang pendapat panel sebagai kelompok. Hal ini memungkinkan panelis untuk meninjau prediksi mereka terkait dengan opini seluruh grup. Setelah beberapa putaran, diharapkan bahwa pendapat para teori prediksi dan perakiraan 5 panelis menyatu dengan konsensus. Meskipun mencapai konsensus tidak diperlukan dan perbedaan pendapat yang dapat dibenarkan dapat dimasukkan dalam hasil akhir. Kemudian yang kedua ada yang namanya teknik peramalan kuantitatif. Teknik peramalan kuantitatif ini membuat penggunaan data historis formal dan model peramalan. Model tersebut merangkum pola dalam data dan mengungkapkan hubungan statistik antara nilai variabel sebelumnya dan juga saat ini. Kemudian model tersebut digunakan untuk memproyeksikan pola dalam data ke masa depan. Dengan kata lain, model peramalan digunakan untuk mengekstrapolasi kondisi masa lalu ke masa depan. Beberapa jenis model peramalan yang digunakan adalah umumnya seperti di bawah ini, yaitu model yang pertama ada model regresi, yaitu model yang memanfaatkan hubungan antara variabel minat yang satu atau lebih dengan variabel prediktor terkait. Terkadang model regresi disebut model peramalan kausal, karena variabel prediktor diasumsikan menggambarkan kekuatan yang menyebabkan atau mendorong nilai yang diamati dari variabel yang diminati. Contohnya menggunakan data pembelian rumah sebagai variabel prediktor untuk meramalkan penjualan furniture. Yang kedua ada model pemulusan atau smoothing. Model ini adalah metode kuadrat terkecil adalah karena dari sebagian besar model regresi. Sedangkan model smoothing biasanya menggunakan fungsi sederhana dari pengamatan sebelumnya untuk memberikan perkiraan variabel yang diminati. Metode ini mungkin memiliki basis statistik formal, tetapi sering digunakan dan dibenarkan secara heuristik atau sedasar mudah digunakan dan memberikan hasil yang memuaskan. Kemudian yang terakhir adalah model deret waktu umum. Model deret waktu umum menggunakan properti statistik dari data historis untuk menentukan model formal dan kemudian memperkirakan parameter yang tidak diketahui dari model ini, biasanya dengan kuadrat terkecil. Sepertinya itu saja Bu, cukup Bu. Oke, terima kasih. Udah cukup sekali sih, udah banyak ya. Oke, yang berikutnya jelaskan proses yang dilakukan untuk membuat suatu peramalan atau perakiraan. Ramalan atau perakiraan selarasta siapa ya? Oh, Rofi, silahkan. Siap, Bu. Izin menjawab nomor 6. Jelaskan proses yang dilakukan untuk membuat suatu peramalan atau perakiraan. Suatu proses adalah serangkaian aktivitas terhubung yang mengubah satu atau lebih input menjadi satu atau lebih output. Semua aktivitas kerja dilakukan dalam proses dan peramalan tidak terkecuali. Kegiatan dalam proses peramalan adalah yang pertama definisi masalah, yang kedua selanjutnya adalah pengumpulan data. Setelah pengumpulan data dilakukan analisis data. Setelah analisis data dilakukan model selection dan fitting. Selanjutnya ada model validasi, forecasting model development, dan terakhir ada monitoring forecasting model performance. Ya, cukup. Oke, terima kasih. Nah, di sini kita bisa membagi ya lagi, jadi misalnya dari proses 1 sampai 7, yang problem definition, data collection, sama data analysis itu udah analisis data gitu. Jadi bagian analisis data biasanya mencakup di 3 proses ini. Kemudian untuk perakiraan dia akan mencakup proses ke 4, 5, dan 6. Jadi diseleksi dulu yang mana yang paling fit, jadi dari modelnya. Apakah datanya bentuknya itu Gauss kah, atau misalnya log, kemudian apakah dia bisa menggunakan regresi, ataukah perakiraan naif, ataukah perakiraan lain sebagainya gitu kan. Kemudian setelah diseleksi, ini di-run biasanya. Setelah di-run kita pakai data yang udah ada gitu, biasanya akan divalidasi dulu. Misalnya data kita punya 30 tahun, 2 tahun terakhir kita pakai untuk forecast, kemudian ketika dia di forecast apakah cocok dengan data observasi atau tidak gitu. Kemudian yang terakhir setelah misalnya
validasinya menghasilkan nilai yang cukup bagus, barulah kita gunakan untuk forecast di masa depan yang datanya belum ada gitu. Nah, kalau misalnya ini sudah dilakukan, nanti secara rutinitas kita harus memonitor bagaimana performance forecast ini, karena bisa jadi dia divalidasi nilainya bagus, tapi begitu ternyata dijalankan untuk keperluan sehari-hari gitu, misalnya untuk dilaporkan, ternyata ketika setelah kita monitor ternyata tidak begitu bagus gitu. Atau bisa jadi ya memang sudah bagus, jadi dilanjutkan untuk digunakan. Itu prosesnya ya. Kita udah di 1-3 untuk untuk setengah semester ini. Jadi nanti setelah ini kita akan masuk ke 4 sampai 6 aja sih. Kalau monitoring ini kan nanti ketika kalian bekerja. Oke. Terima kasih atas jawabannya, Rofi. Untuk berikutnya. Izin, Bu. Ya. Mic-nya Gilang katanya sudah bisa, Bu. Oh, Gilang udah bisa. Ya, ntar ya. Nanti kalau udah habis yang lain belakangan. Oke, yang berikutnya nomor 6, jelaskan proses-proses yang dilakukan untuk membuat suatu prakiraan. Oh, tadi udah. Jelaskan bagian proses definisi permasalahan. Jadi silakan jelaskan tentang bagaimana melakukan definisi permasalahan dengan lebih lengkap ya. Untuk yang ini, Nur Irfan dulu. Ya, Bu. Suaranya dikerasin dikit. Mohon izin, Bu, apakah suara saya terdengar, Bu? Oke, udah. Izin, Bu, tadi untuk nomor 7 ya, Bu ya? Ya, yang problem definition. Siap, Bu. Mohon izin, Bu, untuk problem definition sendiri, yaitu definisi masalah yang melibatkan pengembangan pemahaman tentang bagaimana ramalan akan digunakan harapan pelanggan. Pelanggan yaitu di sini adalah pengguna ramalan. Pertanyaan yang harus dijawab selama fase ini mencakup bentuk perakiraan yang diinginkan. Misalnya saja perakiraan bulanan diperlukan, kemudian horizon perakiraan atau waktu tunggu, kemudian juga seberapa sering perkiraan perlu direvisi internal perkiraan. Kemudian juga tingkat akurasi ramalan, apa yang diperlukan untuk membuat keputusan bisnis yang baik. Nah, ini juga pembuat keputusan pada penggunaan interval prediksi sebagai ukuran resiko yang terkait dengan perakiraan. Jika nantinya mereka tidak terbiasa dengan pendekatan ini, seringkali perlu untuk mendalami banyak aspek dari sistem bisnis yang membutuhkan ramalan untuk secara tepat menentukan komponen peramalan dari seluruh masalah. Misalnya saja dalam merancang sistem peramalan untuk pengendalian persediaan, informasi mungkin diperlukan juga tentang masalah seperti umur simpan produk atau pertimbangan penuaan lainnya. Waktu yang diperlukan untuk memproduksi dan mendapatkan produk atau waktu tunggu produksi dan konsekuensi ekonomi terlalu banyak atau terlalu sedikit yang tersedia untuk memenuhi permintaan pelanggan. Tingkat agregasi perakiraan, misalnya saja apakah kita meramalkan produk individu atau kelompok yang terdiri dari beberapa produk kita, dapat menjadi pertimbangan penting. Serta juga keberhasilan akhir model peramalan dapat memenuhi harapan pelanggan yang ditentukan dalam fase definisi masalah. Izin, Bu, mungkin cukup dari saya, Bu. Oke, problem definition ini, jadi kita harus mengetahui apa sih yang dibutuhkan oleh pengguna ramalan. Nah, pengguna ramalan ini tidak selalu orang lain, mungkin kalian sendiri juga gitu. Jadi, misalnya kalian ingin mengetahui bagaimana sih gini besok apakah bakal hujan atau enggak dan lain sebagainya gitu, misalnya ya bisa kalian sendiri juga yang menggunakan gitu. Jadi pengguna ramalan ini adalah orang yang menggunakan ramalannya, kemudian yang melakukan definisi masalah ini adalah orang yang melakukan peramalan atau peramalnya, forecaster. Nah, forecaster ini harus mengetahui kebutuhan pengguna ramalan itu apa.
Sehingga dari sini kita perlu belajar dulu, mempelajari bagaimana sih proses bisnis yang diinginkan, seperti itu. Kemudian apa sih jangka waktu yang perlu ditentukan, kemudian apakah dia perlu diupdate sering ataukah cukup sebulan sekali gitu misalnya. Contohnya kalau produksi dia misalnya membeli barang hanya sebulan sekali gitu misalnya, kalian nggak perlu update perakiraannya itu tiap hari gitu. Atau bahkan ada yang mungkin merencanakan pembelian itu setiap tahun sekali, ya kalian tidak perlu membuat mengupdate-nya setiap bulan gitu. Jadi semua itu tergantung dari kebutuhan yang pengguna. Oke. Begitu pula kalau kita misalnya mau akurasinya, misalnya pengguna ini misalnya beli barang nggak apa-apa kok kalau akurasinya misalnya 500.000 sampai 1 juta gitu misalnya, karena barang yang dibeli jauh lebih banyak daripada jumlah itu, ya nggak apa-apa akurasinya segitu. Ataukah misalnya detail gitu misalnya. Kalau harus mengalami akurasi yang misalnya dia tidak boleh lebih daripada nilai 5 gitu. Misalnya kalau obat kan nggak boleh ininya apa akurasi misalnya mesinnya gitu misalnya kurang dari lebih daripada sekian gitu misalnya. Nah, tergantung dari forecast ini tergantung dari kondisi apa yang mau diamati gitu. Ada yang mengamati bakteri, ada yang mengamati terumbu karang, ada yang mengamati dan lain sebagainya. Semua ini harus kita cek dulu dia membutuhkan kondisi seperti apa. Barulah kita lakukan peramalan, karena percuma kalau kita sudah menghabiskan komputasi untuk peramalan harian, ternyata user itu cuma membutuhkan peramalan bulanan, di mana penyelesaian peramalan ini mungkin cukup 1 hari doang gitu, sedangkan ketika kalian bikin harian ternyata malah jadinya 1 bulan gitu. Kan tidak efisien dalam penggunaan waktu. Oke. Berikutnya untuk penjelasan data collection, ini koleksi data. Oh, oke, udah habis ya. Koleksi data saya minta Yasid. Ada? Siap, izin Bu, ada Bu. Ya, silahkan. Mohon izin Bu, terkait proses koleksi data. Jadi koleksi data itu dapat dilakukan dengan cara jika di BMKG sendiri itu ada 2 cara, yaitu dengan cara observasi dan juga automasi alat, yaitu seperti AWS dan lain sebagainya. Lalu setelah data dikoleksi, data harus dikumpulkan dalam satu wadah yang mudah diakses, yaitu di database. Lalu pengumpulan data terdiri dari memperoleh riwayat yang relevan untuk variabel yang akan diramalkan, termasuk informasi historis tentang variabel prediktor potensial. Kuncinya di sini adalah relevan. Lalu selanjutnya metode dan sistem pengumpulan dan penyimpanan informasi berubah seiring waktu. Dan tidak semua data historis berguna untuk masalah saat ini. Jadi selain itu harus diseleksi apakah data tersebut itu relevan dan berguna untuk dilakukan forecasting. Selanjutnya yaitu menangani missing data di beberapa variabel, yang mana missing data ini dapat dimungkinkan oleh adanya kerusakan dari alat ataupun cuaca yang tidak mendukung untuk melakukan pengamatan observasi. Lalu selanjutnya tahap ini juga berguna untuk memulai merencanakan bagaimana pengumpulan data dan penyimpanan data di masa mendatang agar ditangani sehingga keadaan dan integritas data akan tetap terjaga, yaitu dengan cara melakukan pengamatan atau pengumpulan data sesuai dengan SOP yang telah ditentukan. Kalau misalnya di BMKG sendiri itu terdapat tata cara penyandian, misal penyandian atau pengamatan alat gitu. Dari saya cukup, Bu. Oke, terima kasih atas jawabannya. Nah, data collection ini lebih banyak kalian pelajari di ini ya, pengelolaan informasi meteorologi dan klimatologi. Jadi semua standar itu ada ditentukan. Kemudian jika misalnya standarnya tidak ada, itu harus dibuat standarnya agar ketika digunakan itu memudahkan user untuk menggunakan data ini gitu. Oke. Selain itu, oh ya, kebenaran dan relevansi data juga perlu dilihat akurasinya, apakah perlu ada pengecekan apa tuh namanya, ada kesalahan, data hilang dan lain sebagainya, itu juga perlu dilakukan pengecekan. Yang berikutnya ini Gilang ya, untuk data analisis, silahkan. Udah.
Oke, terima kasih Gilang. Jadi analisis data ini sudah kita pelajari sebelumnya ya, banyak sekali. Jadi yang perlu kita ketahui adalah apa sih informasi yang ada di dalam data tersebut gitu. Bagaimana kita memperoleh informasi data ini dengan memvisualisasikannya terlebih dahulu gitu. Karena otak kita tidak akan gampang gitu untuk mengelola dan mengambil kesimpulan dari angka-angka saja. Jadi ketika setelah kita visualisasikan, kita dapat melihat pola tren, pola musiman, fluktuasi, kemudian nilai maksimum, nilai minimum, dan lain sebagainya yang ada di dalam data itu. Termasuk juga bagaimana keterkaitan antara satu data dan data lainnya. Oke. Sekian. Nah, berikutnya itu adalah model selection, jadi seleksi data dan fitting data. Yang ini saya minta ke Sabit ada? Halo, Sabit? Oke, saya nggak dengar. Mungkin dia lagi kemana gitu. Oke, Sabit. Kalau gitu, Adit aja deh. Yang untuk model selection and fitting. Mohon izin Bu, apakah suara saya terdengar? Oke, udah terdengar. Mohon izin Bu, model selection and fitting. Pemilihan dan pencocokan model terdiri dari memilih satu atau lebih model peramalan dan menyesuaikan model dengan data. Dengan menyesuaikan yang dimaksud adalah memperkirakan parameter model yang tidak diketahui, biasanya dengan model kuadrat kecil. Pada bab-bab selanjutnya akan disajikan beberapa jenis model deret waktu dan membahas prosedur pemasangan model. Ini juga membahas metode untuk mengevaluasi kualitas model fit dan menentukan apakah asumsi yang mendasari telah dilanggar. Ini akan berguna untuk membedakan model kandidat yang berbeda. Siap, mungkin cukup. Ya, terima kasih. Jadi modelnya banyak ya. Nah, kita bisa memilih satu atau dua atau lebih untuk kita seleksi, kemudian cek apakah cocok apa enggak gitu. Ya, tentu saja semakin banyak model yang dicocokkan itu memakan waktu yang lebih banyak. Jadi di sini sebelum memilih model atau sebelum mencocokkan model, alangkah baiknya kalau membaca dulu sebelumnya. Siapa yang sudah menggunakan model A gitu, apakah dia cocok untuk data yang kalian gunakan, ataukah misalnya ada terjadi terlalu banyak penyimpangan. Jadinya, ya bentar, ada ya. Oke, jadi kalau misalnya sudah ketemu dasar teorinya ini gitu, kita bisa seleksi, oh ternyata ada model A, B, C, D yang memang bagus untuk data ini gitu, data yang sifatnya seperti ini. Nah itu kemudian kalian bisa seleksi lagi untuk melihat bagaimana sih model tersebut bekerja dan bagaimana kekurangan dan kelebihan modelnya gitu. Jadi karena sekian banyaknya model yang ada di sekarang gitu, karena banyak orang yang membutuhkan peramalan, jadi agak hati-hati ketika memilih model. Sebaiknya dibaca dulu apakah model ini cocok apa tidak sebelum memang diambil, karena tidak usah mengulang pekerjaan dua kali. Kalau ada orang yang sudah mengetes model itu dengan data yang mirip dengan yang kita lakukan, itu bisa dijadikan dasar teori sehingga kita lebih mempersingkat waktu dalam pengerjaan. Oke. Itu juga ada banyak ya, jadi ini juga perlu dicek. Kemudian berikutnya untuk model validasi model. Yang ini Rayu ada? Siapa ada Bu? Baik, izin menjawab untuk nomor 11 yaitu validasi model. Halo, suaranya nggak kedengeran? Baik, mohon izin Bu, apakah sudah terdengar? Nah, sekarang udah. Baik, siap Bu. Mohon izin Bu, izin menjawab untuk nomor 11 yaitu jelaskan proses validasi model. Validasi model terdiri dari evaluasi model peramalan untuk menentukan bagaimana kemungkinan performanya dalam aplikasi yang dimaksudkan. Yaitu ini harus lebih dari sekedar mengevaluasi kesesuaian atau fitting model dengan data historis dan harus memeriksa seberapa besar kesalahan perkiraan yang akan dialami saat model digunakan untuk meramalkan data baru. Kesalahan fitting akan selalu lebih kecil dari kesalahan perkiraan, dan ini adalah konsep penting.
Metode yang banyak digunakan untuk memvalidasi model peramalan sebelum diserahkan kepada konsumen atau pelanggan adalah dengan menggunakan beberapa bentuk pemisahan data, di mana data dibagi menjadi dua segmen yang sesuai dan menjadi dua segmen, yaitu segmen yang sesuai dan segmen peramalan. Model tersebut cocok hanya untuk segmen data yang sesuai dan kemudian perakiraan dari model tersebut disimulasikan untuk pengamatan di segmen peramalan. Hal ini dapat memberikan panduan yang berguna tentang bagaimana model perkiraan akan bekerja saat diekspos ke data baru dan dapat menjadi pendekatan yang berharga untuk membedakan antara model perkiraan. Baik, sudah cukup. Oke. Nah, jadi model perakiraan ini dilakukan validasi yang pertama untuk mengetahui seberapa besar sih errornya. Jadi dilakukan validasi terhadap data yang sudah ada. Nah, validasi ini nantinya akan dilaporkan untuk memperlihatkan bagaimana performa model ini terhadap data-data yang digunakan. Tapi perlu diingat, kalau kita misalnya masuk ke area forecast dengan data yang tidak kita ketahui, biasanya evaluasi atau setelah kita aplikasikan untuk data yang tidak kita ketahui, ternyata seringkali errornya itu lebih besar. Jadi setelah kita pakai ya, itu baru terlihat kalau errornya lebih besar dibandingkan ketika kita fitting. Dan ini biasa gitu. Dan selain itu bukan hanya untuk mengetahui performa, validasi juga perlu dilakukan untuk melihat bagaimana sih model ini dibandingkan dengan model lain, mana sih yang errornya lebih kecil, mana sih yang performanya lebih bagus, apakah komputasi yang dilakukan itu misalnya lebih memang meningkatkan nilai modal atau tidak gitu misalnya. Contohnya gini, kalian prediksi curah hujan gitu misalnya, menggunakan rata-rata curah hujan. Jadi kalian cukup ambil rata-ratanya itu untuk prediksi bulan ini gitu misalnya. Kalian rata-rata tuh data dari semua Januari panjang tahun, itu kalian gunakan sebagai hasil prediksi. Kemudian yang lainnya kalian mungkin menggunakan model ARIMA gitu misalnya. Kemudian kalian gunakan model ARIMA, hasilnya seperti apa. Setelah dibandingkan, jika misalnya model ARIMA ini ternyata errornya lebih jelek daripada nilai rata-rata, buat apa kalian mengkomputasi dengan waktu dan tenaga yang berlebihan jika sebenarnya nilai rata-rata ini saja nilainya malah lebih bagus daripada model ARIMA, seperti itu. Jadi model ARIMA ini jatuhnya nanti dia dengan komputasi lebih tinggi, energi lebih tinggi, tapi menghasilkan misalnya forecast yang lebih jelek kualitasnya. Kalau gitu nggak usah pakai ARIMA, pakai rata-rata aja gitu. Jadi prinsip di permodelan ini ya, saya nggak tahu sih di Indonesia seperti apa, tapi dulu waktu saya di Jerman, prinsipnya adalah komputasi serendah mungkin, performa setinggi mungkin. Jadi bagaimana kita memiliki model dengan komputasinya tidak terlalu banyak, tapi performanya terbaik. Gitu. Memang secara umum, ketika banyak dilakukan komputasi, performa akan meningkat. Namun ada kondisi-kondisi di mana banyaknya komputasi tidak selalu meningkatkan performa. Nah, disinilah yang kita perlu lakukan. Jadi untuk melihat apakah model ini tervalidasi, kemudian performanya lebih baik daripada sebelumnya, lebih baik dari versi sebelumnya, atau malah lebih buruk. Seperti itu. Oke, terima kasih atas jawabannya. Yang berikutnya, model deployment. Yang ini saya minta ke Fatnan, ada? Izin Bu, ada. Ya, silahkan. Izin Bu, jelaskan proses penerapan model peramalan. Jadi penerapan model peramalan itu melibatkan model dan perakiraan yang dihasilkan yang digunakan oleh pelanggan. Penting untuk memastikan bahwa pelanggan memahami cara menggunakan model dan bahwa menghasilkan perakiraan yang tepat waktu dari model menjadi sesering mungkin. Pemeliharaan model termasuk memastikan bahwa sumber data dan informasi lain yang diperlukan akan terus tersedia bagi pelanggan. Juga merupakan masalah penting yang mempengaruhi ketepatan waktu dan kegunaan akhir perakiraan. Cukup, Bu. Oke, terima kasih atas jawabannya. Jadi ini deployment ya, udah dijalankan gitu. Seringkali hasil forecast ini kan kadang diolah sendiri gitu, misalnya menggunakan software. Contohnya kayaknya sih, mungkin kita punya data WRF gitu misalnya yang kita kemudian downscaling gitu misalnya, kan data udah disediakan gitu, gimana agar akses datanya ini bisa langsung masuk ke konsumen tanpa perlu ribet seperti itu. Ataukah seperti BMKG gitu, hasil forecast-nya itu sudah dipetakan sehingga konsumen tinggal melihat saja, oh ternyata seperti ini kondisinya.
Oke. Kemudian ketepatan waktunya juga jangan sampai memprediksi hujan tanggal 27 tapi keperkiraannya keluar tanggal 28. Ini kan nggak mungkin kan ya. Jadi seringkali waktu perakiraan itu dikeluarkan dengan waktu perakiraan itu dibutuhkan, ini seringkali bervariasi nih panjang waktunya. Ada yang 1 hari, ada yang butuh yang seminggu ke depan, ada yang butuh sebulan ke depan. Itu semuanya perlu dilakukan. Oke, itu deployment. Kemudian berikutnya adalah monitoring. Monitoring, ini saya minta ke Lutfi, silahkan Lutfi. Ya, Bu. Halo, Lutfi. Kayaknya ada masalah deh. Oke, Lutfi, saya nggak dengar suaranya. Nanti aja ya. Saya pindahkan dulu, jadi masuk ke yang lain dulu aja. Oke. Yang berikutnya, Rensi, ada Rensi? Siap, ada Bu. Ya, silahkan untuk monitoring. Izin Bu. Ini juga nggak dengar. Izin Bu, apakah terdengar Bu? Oke, sekarang kedengaran. Nomor 13 ya Bu? 13 ya itu ya, yang monitoring forecast model performance. Oh ya, pemantauan performa model perakiraan ya. Oh ya, izin Bu, pemantauan performance model di perkiraan bertujuan untuk memastikan bahwa model tersebut masih berperforma dengan baik atau memuaskan. Karena untuk mengantisipasi sifat dari perakiraan yaitu kondisi berubah dari waktu ke waktu. Model dapat menurun kinerjanya atau memburuk kinerjanya karena akan menghasilkan kesalahan perkiraan yang lebih besar atau lebih sistematis. Oleh karena itu, pemantauan kesalahan ramalan merupakan bagian penting dari sistem peramalan yang baik. Diagram kontrol error perakiraan adalah cara sederhana namun efektif untuk memantau performa model perakiraan secara rutin yang digunakan. Siap, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi gini ya, perlu dicek apakah performanya menurun atau meningkat dan lain sebagainya gitu. Karena ketika dia mulai menurun performa model ini itu perlu diupdate. Jadi kita harus sering-sering update model kalau misalnya performanya sering menurun. Dan lucunya kalau kita misalnya pakai tren linier, kalau kita kan sering tuh di di pemantauan perubahan iklim itu sering pakai tren. Nah, lucunya tren ini biasanya error terbanyaknya itu di ujung terakhirnya, di ekornya biasanya. Jadi seringkali kalau kita ambil tren, oh suhunya meningkat sekian, jadi diperkirakan suhu misalnya untuk tahun 2050 itu rangkaian antara sekian sampai sekian. Gitu. Jadi makin jauh ini nih dari garis tren ini, itu errornya makin besar. Jadi seringkali itu perlu diupdate. Begitu juga dengan model-model lainnya, karena kemungkinan ketika membangun model itu menggunakan data-data yang sebelumnya, jadi kita tahu sendiri kalau data tahun 60 itu kondisi iklim kita tidak seperti sekarang, udah jauh berbeda ya setelah terjadi perubahan iklim. Jadi itu juga perlu dilakukan update untuk melihat untuk meningkatkan performa model ini kalau dia udah menurun. Oke, terima kasih atas jawabannya. Yang berikutnya, bagaimana penjelasan statistik tentang perakiraan? Bentar, ini banyak sih sebenarnya nih. Tapi yang saya pengenin itu prosesnya ya. Jadi misalnya
rumusannya itu seperti apa, kesalahan forecast itu seperti apa, forecast-nya itu dilakukan dengan cara apa, seperti itu. Oke, untuk statistik nomor 14, saya minta ke Fauzan ada? Siap, ada kok. Apakah suara saya terdengar kok? Oke, terdengar. Silakan. Mohon izin menjawab mengenai penjelasan statistik tentang perakiraan. Jadi perakiraan pada data atau pengamatan pada variabel yang dimiliki. Data ini biasanya terbentuk pada deret waktu. Misalkan ada data sepanjang periode T. T adalah periode terbaru data. Kita biarkan pengamatan variabel ini pada periode waktu T dilambangkan dengan YT dengan T sama dengan 1, 2, sampai T. Variabel ini dapat mewakili kuantitas kumulatif. Seperti suhu udara saat ini, secara umum kita perlu membedakan antara forecast atau nilai terprediksi dari YT yang dibuat pada beberapa periode waktu sebelumnya. Katakanlah T kecil sama dengan T, dan sebuah nilai hasil percocokan dan YT yang dihasilkan dari mengestimasi parameter-parameter di dalam sebuah model time series. Perlu dicatat bahwa T adalah lead time forecast atau forecast yang dibuat pada periode waktu T sampai T, dinotasikan dengan YT dalam kurung T kecil dikurang T. Selain hasil forecast, kita juga perlu memperhatikan kesalahan forecast. Kesalahan forecast yang dihasilkan dari sebuah forecast untuk nilai YT yang dibuat pada periode waktu T kecil sampai T adalah kesalahan forecast lead min T. Dengan persamaan, ET dalam kurung T itu sama dengan YT dikurang YT dalam kurung T kecil min T. Contohnya kesalahan forecast lead min 1, yaitu ET sama dengan 1 sama dengan YT dikurang YT dalam kurung T dikurang 1. Jadi perbedaan antara nilai observasi YT dan nilai yang diperoleh dari fitting model time series terhadap data atau fit value Y1, YT didefinisikan di atas. Alasan membedakan kesalahan forecast dan residual adalah karena model biasanya lebih cocok terhadap data historis dibandingkan dengan ketika forecast dilakukan. Oleh karena itu, nilai residual dari proses fitting model akan hampir selalu lebih kecil dibanding dengan nilai kesalahan forecast yang dialami ketika model itu digunakan untuk memperkirakan investasi di masa depan. Mungkin cukup sekian. Oke, terima kasih. Jadi kita biasanya YT gitu ya, nama forecast-nya. Kalau YT kan bisa aja variabelnya X apa, X1, X2, X3, dan lain sebagainya. Oke, kemudian selain dari nilai forecast-nya yang sudah kita dapatkan, kita perlu juga untuk melihat error-nya. Nah, dia seringkali model di sini seringkali membedakan antara model yang divalidasi dengan data yang digunakan untuk membuat model ini. Misalnya kalian punya data 10 tahun, yang kalian gunakan untuk membangun model itu divalidasi kembali, jadi kembali divalidasi ke 10 tahun ini, itu seringkali disebut residual. Jadi data yang dipakai digunakan untuk memvalidasi, tapi yang data yang nggak dipakai tapi digunakan untuk memvalidasi itu biasanya dianggap sebagai kesalahan model. Kenapa berbeda? Karena nilai residual ini kan dibuat berdasarkan data-data yang digunakan untuk membangun model ya. Biasanya errornya akan lebih kecil dibandingkan dengan data yang tidak digunakan untuk membangun model, kemudian dihitung kesalahannya ketika model ini digunakan untuk memprediksi data tersebut. Kenapa bisa lebih kecil umumnya? Ya karena ini dipakai. Jadi data ini udah masuk ke dalam model tersebut, sedangkan data yang tidak dipakai untuk membangun ini kan tidak masuk ke dalam model. Jadi biasanya dia lebih besar kesalahannya. Oke. Kemudian yang berikutnya. Oke, sebutkan 3 visualisasi yang sering digunakan untuk melakukan analisis data sebelum perakiraan. Kemarin kan visualisasi udah banyak ya, tapi yang kita pakai untuk perakiraan itu yang mana? Karena tidak semua visualisasi digunakan untuk perakiraan, bisa aja hanya untuk melihat informasi dari data tersebut, tapi seringkali tidak digunakan untuk perakiraan. Oke, yang ini kayak pertanyaan kita ya. Jaki ada? Siapa ada, Bu? Ya, silakan.
Izin Bu, izin menjelaskan untuk nomor 15, yaitu tentang sebutkan 3 visualisasi yang sering digunakan untuk melakukan analisis data sebelum perakiraan. Yang pertama adalah time series atau plot titik garis maupun diagram batang. Time series adalah visualisasi yang paling menolong proses forecast baik dengan plot titik, garis, maupun diagram batang. Bentuk visualisasi yang tidak memperlihatkan runtutan periode waktu seperti diagram Venn dan histogram umumnya tidak banyak diperlukan. Yang kedua ada scatter plot atau diagram sebar. Ketika ada 2 atau lebih variabel yang diminati, scatter plot dapat berguna dalam menampilkan hubungan antar variabel. Scatter plot tidak dapat membangun hubungan kasual antara 2 variabel, juga tidak dapat menggunakan teknik pemodelan statistik yang naif seperti regresi, tetapi berguna dalam menampilkan berbagai variabel-variabel yang telah bervariasi bersama-sama dalam kumpulan data. Lalu sebagai contoh, ini ada gambarnya Bu. Gimana Bu? Oke, bentar. Saya ini dulu ya. Kamu share. Oke, silakan di-share. Sebentar Bu. Izin Bu, ternyata malah error, kenapa Bu ya? Nggak bisa Bu ini Bu. Nggak bisa ya? Nggak bisa di tempat saya Bu. Bentar, saya juga nggak paham ini settingnya gimana. Harusnya sih semuanya bisa sih. Kayaknya di pengaturan saya sih Bu ini Bu. Oh gitu? Iya. Oh ya udah, dijelaskan aja nggak apa-apa. Oh baik Bu. Gambar yang ada di Word saya adalah diagram. Diagramnya dijelaskan Bu? Iya, silakan aja dijelaskan. Biar yang penting kita ngerti. Oh ya Bu. Diagram sebar dari anomali suhu udara permukaan rata-rata tahunan global yang pertama kali ditunjukkan pada gambar 1.6 versus konsentrasi CO2 di atmosfer. Scatter plot secara jelas menunjukkan hubungan antara kedua variabel, yaitu konsentrasi CO2 yang rendah biasanya disertai dengan adanya anomali negatif, dan konsentrasi CO2 yang lebih tinggi cenderung disertai dengan anomali positif. Perhatikan bahwa ini tidak berarti bahwa konsentrasi CO2 yang lebih tinggi sebenarnya menyebabkan suhu yang lebih tinggi. Lalu yang ketiga adalah variasi box plot deret waktu. Ada banyak variasi plot deret waktu dan tampilan grafis lainnya yang dapat dibuat untuk menunjukkan fitur-fitur spesifik deret waktu. Jenis plot ini berpotensi lebih berguna daripada plot deret waktu hanya harga penutupan atau pembukaan, karena menunjukkan volatilitas saham dalam satu hari perdagangan. Volatilitas suatu aset seringkali menarik bagi investor karena ini adalah ukuran resiko inheren yang terkait dengan aset tersebut. Lalu ada gambar yang menampilkan informasi harga harian untuk saham Whole Food Market selama kuartal pertama tahun 2001 yang menjelaskan hari perdagangan dari 2 Januari 2001 hingga Maret 2001. Grafik ini dibuat di Excel menunjukkan harga pembukaan, penutupan, tertinggi, dan terendah yang dialami dalam satu hari perdagangan untuk kuartal pertama. Jika pembukaan lebih tinggi dari harga penutupan, maka kota akan terisi. Sedangkan jika harga penutupan lebih tinggi dari harga pembukaan, maka kota tersebut akan terbuka. Siap Bu, seperti itu Bu. Oke, terima kasih. Jadi gambarnya ngambil contoh dari materi berarti ya? Iya Bu. Oke, bentar. Oke, yang ini kayaknya. Ini kan scatter plot. Kalau misalnya time series kan kalian udah bikin kan, nggak perlulah dicontohkan. Scatter plot juga sebenarnya udah bikin, jadi ya ini. Kenapa dia katakan bahwa diagram ini tidak bisa membuat penyebab kausal? Karena bisa jadi ada 2 variabel yang sebenarnya dia independen, tapi kebetulan polanya sama.
Nah, untuk mengetahui apakah dia itu bisa kausal atau tidak, kita harus memahami proses apa yang terjadi di belakang data ini. Jadi kalau misalnya kelihatannya seperti ini, dia polanya mirip. Jadi kalau miring ini kan mirip kan, berarti polanya kuat hubungannya. Nah, kita harus punya dasar teorinya kenapa sih CO2 ini bisa terkait dengan anomali suhu seperti itu. Kalau kita misalnya memiliki penyebabnya, ini bisa dijelaskan. Jadi visualisasi hanya alat aja ya. Tetap saja kita harus memiliki dasar teori apa yang mendasari kenapa pola itu terjadi. Nah, yang ini untuk saham bisa dilihat di sini di awal-awal tahun itu biasanya lebar. Kemudian di sini mulai sempit ya. Yang ini ada nilai yang jatuh. Jadi kalau misalnya ada yang lebar seperti ini, dia biasanya variasi nilainya itu naik turun dalam waktu 1 hari. Gitu. Jadi mereka juga perlu untuk mengambil volatilitas ini. Kenapa? Karena misalnya kalau misalnya harga itu bervariasi dalam 1 hari itu terlalu lebar, nah ini kemungkinan ya bukan proses yang alami tapi dibuat seseorang gitu misalnya, atau proses yang terjadi karena dampak ekonomi tertentu. Contohnya kalau nggak salah kemarin saham BRI itu jatuh sekali harganya. Itu karena ada beberapa investor asing yang ternyata menarik sahamnya gitu. Jadi nilainya tiba-tiba jatuh. Kalau nggak salah BRI dan BCA, 2 ini. Gitu. Jadi itu juga perlu dilihat oleh investor, oh ini sahamnya jatuh. Jadi market sedang aneh gitu, seperti itu. Jadi mereka perlu data itu sehingga seringkali dibuat seperti ini. Kita pun kalau misalnya dalam sebulan ingin melihat nilai maksimum, minimum, dan lain sebagainya dari suatu suhu, itu kita bisa bikin time series dari misalnya tahun 80 sampai sekarang gitu. Kita kan bisa melihat oh ternyata mungkin tahun 80 variabilitasnya lebih rendah, kemudian tahun sekarang makin besar gitu variabilitasnya, kita bisa lihat. Oke, jadi 3 ini sih yang paling sering karena pertama dia ada waktu. Jadi kalau ada waktu di sini nanti kita bisa perpanjang karena syarat untuk visualisasi yang peramalan ini kita perlu lihat step waktunya itu seperti apa dan perubahan grafiknya itu seperti apa sepanjang data gitu. Jadi nggak bisa kalian rata-rata kemudian pisah-pisah gitu misalnya. Nggak bisa, karena kita harus lihat data itu sebagai sesuatu yang kontinu. Oke, barulah kita buat time step-nya untuk memprediksi ke depannya seperti apa. Oke, gitu. Berikutnya, penghalusan, bukan penghalusan. Perbedaan penghalusan data dengan rata-rata bergerak dan median bergerak. Tadi Jaki ya. Yang ini Fiona ada? Ya, ada Bu. Ya, silakan jelaskan. Bu, izin untuk menjawab pertanyaan nomor 16, yaitu jelaskan perbedaan penghasilan data dengan rata-rata bergerak dan median bergerak. Rata-rata bergerak sederhana adalah data linear yang lebih halus atau filter linear, karena menggantikan setiap pengamatan YT dengan kombinasi linear dari titik data lain yang berdekatan pada waktu tertentu. Syaratnya adalah bobot dalam kombinasi linear terhitung dalam hal ini adalah rata-rata. Misalnya filter Henning adalah rata-rata bergerak, tertimbang, dan terpusat. Julius von Hahn, ahli meteorologi Austria abad ke-19, menggunakan filter ini untuk memperhalus data cuaca. Kekurangan dari filter linear seperti rata-rata bergerak ini adalah titik data yang tidak biasa atau keliru atau pencilan akan mendominasi rata-rata yang berisi pengamanan tertentu, mengganggu rata-rata bergerak untuk jangka waktu yang sama dengan rentang waktu filter. Sedangkan moving median dengan rentang ganjil juga disebut running median adalah alternatif untuk moving average yang merupakan data efektif yang halus ketika deret waktu mungkin terkontaminasi dengan nilai yang tidak biasa atau pencilan. Median bergerak dari bentang M didefinisikan sebagai pemulusan visualisasi ini akan memproses data 3 nilai sekaligus dan menggantikan 3 pengamatan asli dengan mediannya. Metode ini seringkali mampu mengabaikan nilai-nilai aneh atau pencilan atau ekstrim. Median yang bergerak akan meneruskan urutan data monoton tanpa perubahan. Ini akan mengikuti fungsi langkah dalam data, tapi itu akan menghilangkan lonjakan atau gangguan yang lebih terus-menerus dalam data yang memiliki durasi paling banyak pengamatan berturut-turut.
median bergerak dapat diterapkan lebih dari satu kali jika diinginkan untuk mendapatkan rangkaian pengamatan yang lebih mulus. Ya sudah, Bu. Oke, terima kasih. Jadi rata-rata bergerak ya. Nah, terutama yang metode filter Hanning ini digunakan untuk, kalau kalian lihat di FCLIM, itu kan suhu jam 7 ditambah 2 kali suhu jam 13 ya, kalau nggak salah. Saya udah lupa. Jadi ditambah dengan suhu sorenya gitu. Jadi dasarnya itu ini, filter Hanning ini. Kenapa dia menghitung rata-ratanya tuh seperti itu gitu. Jadi dia mengabaikan fluktuasi suhu yang terlalu lebar, kemudian untuk mendapatkan nilai gimana sih rata-rata kondisi suhu satu hari itu. Seperti itu. Jadi itu yang terjadi ya, kenapa di FCLIM rumusnya kayak gitu. Kemudian di sini ada 2, jadi bukan hanya ada rata-rata bergerak, tapi juga ada median bergerak. Kalau kalian ingin mengabaikan pencilan, itu ya gunakanlah median bergerak. Tapi kalau kalian misalnya menganggap pencilan ini adalah sesuatu yang perlu diperhitungkan gitu, karena memang datanya berfluktuasi, misalnya hujan itu kan fluktuasinya memang lebar kan ya, memang harus diperhitungkan gitu misalnya, ya gunakan rata-rata. Oke. Terakhir, yang dimaksud dengan data stasioner. Rohmat ada? Izin Bu, ada Bu. Oke, silahkan. Izin Bu, izin menjelaskan jelaskan apa yang dimaksud dengan data stasioner. Stasioner menunjukkan tidak adanya perubahan yang drastis pada data, diidentifikasi dengan bentuk sebaran data yang berfluktuasi di sekitar rata-rata, di sekitar nilai rata-rata yang konstan dan tidak tergantung pada waktu dan variansi dari fluktuasi tersebut. Data stasioner adalah data stasioner ini juga memiliki arti data yang dikatakan sifatnya stasioner apabila data tersebut tidak memiliki kecenderungan terhadap tren tertentu. Atau dengan kata lain, apabila fluktuasi data berada di sekitar satu nilai rata-rata yang konstan, tidak bergantung pada waktu dan variansi dari fluktuasi tersebut. Konstasioneran data merupakan kondisi yang diperlukan dalam analisis regresi deret waktu karena dapat memperkecil kekeliruan model. Sehingga jika data tidak stasioner, maka dilakukan transformasi stasioner melalui proses diferensi jika trennya linear, sedangkan jika tidak linear, maka transformasi linearitas tren melalui proses logaritma natural jika trennya eksponensial, dan proses pembobotan atau penghalusan eksponensial sederhana jika bentuknya yang lain. Yang selanjutnya dilakukan proses diferensi pada data hasil proses linearitas. Mungkin cukup, Bu. Oke, terima kasih. Jadi stasioner ini penting ya. Nah, banyak di metode-metode statistik itu mengasumsikan kalau data kita stasioner. Nah, contohnya ARIMA, regresi itu menganggap datanya stasioner karena dia tidak memperhitungkan tren dan perubahan seasonal dalam data yang memang ada di situ gitu. Jadi kalau misalnya data suhu itu ada trennya, sedangkan kita hanya melihat suhu ini dengan menghubungkan suhu ini dengan El Nino gitu misalnya, ya tren ini yang dampak dari hal lain gitu misalnya. Ya ini harus dihilangkan agar kita bisa benar-benar melihat hubungannya hanya Nino dengan suhu ini gitu. Begitu pula kalau kita misalnya tren seasonal, kita cuma melihat El Nino dengan suhu gitu misalnya kan. Padahal ini seasonal ini juga diakibatkan hal lain, yaitu pergerakan matahari gitu misalnya, atau misalnya musim hujan gitu misalnya. Ya ini juga harus dihilangkan. Oleh karena itu banyak sekali mengambil data anomali, bukan data awalnya ya, yang masih ada pola seasonal, masih ada pola tren di sana. Kecuali kalau kalian memang ingin melihat trennya sendiri gitu, ya tarik trennya itu seperti apa sih bentuknya. Tapi kalau misalnya kita untuk membuat model, fitting model, ini harus dihilangkan seasonal, tren itu hilang. Oke, habis ya. Untuk rebutan, nah rebutan, ini pertanyaan kreatif aja sih. Bisa nggak kasih contoh? Misalnya aplikasi, tadi kan aplikasi untuk aplikasi peramalan dalam meteorologi udah ada yang jawab. Tapi saya pengen lihat contoh lainnya, karena ini pertanyaan terbuka. Untuk aplikasi peramalan di bidang meteorologi. Silahkan.
5 orang teratas yang jawabannya unik. Oke, jadi jawabannya jangan sama persis gitu. Jadi harus unik karena ini pertanyaan terbuka. Jawabannya unik, 5 yang pertama yang jawabannya unik itu akan saya nilai. Oke, dimulai dari sekarang. Atau pikir-pikir dulu lah, saya tunggu 5 menit lah sampai 42. Kecuali kalau udah 5 ya. Halo, suara saya kedengaran? Siap terdengar. Siap terdengar, Bu. Oh ya, masih pikir-pikir berarti ya, bukan karena pertanyaan saya nggak kedengaran ya. Saya ulangi sekali lagi pertanyaannya, bagaimana aplikasi peramalan di bidang metodologi dan protokol. Nggak perlu banyak-banyak ya, 1 orang 1 aja cukup.
Bentar, sepertinya terjadi kesalahpahaman ini. Yang saya minta aplikasi kesehariannya, bukan nama aplikasinya gitu. Jadi saya nggak nanya software, tapi fungsinya gitu. Oke, dari sini masih ada lagi yang mau menambahkan? Yang pertama lolos ya. Yang pertama lolos itu Rofi. Kenapa? Karena Timothy ini cuma curah aja. Saya nggak tahu curah apa gitu. Oke, aplikasi metode Bayesian model averaging dengan pendekatan Markov chain Monte Carlo untuk peramalan curah hujan bulanan. Jadi aplikasi peramalan digunakan untuk meramalkan curah hujan. Oke, singkat. Kemudian kecepatan angin dari Hilmi. Berikutnya Tegar. Tegar termasuk ya, karena kita peramalan yang dilakukan untuk mengetahui apakah cerah atau tidak untuk olahraga gitu. Ya, jadi ntar saya catat dulu Rofi, Hilmi, Tegar. Oke, terakhir Yasin dan Timothy ya. Dah 5 orang. Sekarang saya cek dulu yang dapat jawaban ya. Kayaknya yang hari ini dapat itu banyak. Yang nggak dapat aja saya cek nih ya. Yang nggak dapat hari ini itu Asma, Hilmi, Hafiz, Lutfi, kemudian Rehan, Rizky, Sultan, Timothy, Sabit. Nah, itu yang nggak dapat hari ini ya. Jadi untuk pertemuan berikutnya aja. Oke, kalau yang untuk rebutannya itu ada Hilmi, kemudian Rofi, Timothy, bentar, saya lihat Timothy, Hilmi, Rofi, Hilmi, Timothy, bentar. Tadi Rofi, ini Tegar, oke Tegar, salah. Tegar, oke. Ini ada Rofi, ada Tegar, kemudian Timothy, terakhir Yasin. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, ada yang mau didiskusikan? Materi hari ini lumayan padat. Belum ya? Berarti dibaca dulu ya. Kita langsung ke praktek. Oke.
Oke, di sini ada sedikit perubahan di sini. Yang analogi ini saya ganti jadi Artimax. Kemudian di sini saya ganti menjadi ya. Karena analogi dan probabilitas itu ada di silabus, saya tetap akan jelaskan, tapi saya lihat begitu saya cek, cari di internet itu untuk analogi banyakan yang kualitatif, jadi kuantitatifnya nggak ada. Kemudian untuk probabilitas mungkin akan sulit divalidasi nanti, jadi saya nanti teori tetap dapat tapi tidak masuk tugas, oke? Yang masuk tugas ini ada 6, ARIMA, Kalman filter, exponential smoothing, Artimax, regresi, model rata-rata konstan. Oke. Kemudian untuk materi, ini kan yang pertama buat penjelasan lengkap mulai dasar teori untuk tema tiap kelompok. Artinya apa? Saya pengen kita bareng-bareng nyari, bukan cuma saya doang. Jadi kalian nggak cuma ngambil informasi dari saya aja. Silahkan cari informasinya juga, jadi kita bisa share nanti ketika perkuliahan itu sudah ada gitu. Jadi minggu depan semuanya udah materi udah dicari lah. Nanti saya cek minggu depan materi selesai gitu, misalnya penjelasan minggu depan. Kemudian proses perhitungan mungkin biasanya langsung sudah ada meskipun perhitungan belum dilakukan. Jadi nomor 1 dan 2 akan saya cek minggu depan. Nanti ketika saya udah keluarkan ARIMA, Artimax, kemudian saya keluarkan Kalman filter, kita bisa saling share. Oke, berikutnya adalah lakukan contoh perhitungan dengan data sebenarnya. Nah, nanti untuk data, ini ada catatan sedikit ya, seluruh kelompok datanya sama. Kenapa harus sama? Karena nanti kita bisa bandingkan tiap model ini mana sih yang bagus gitu. Oke. Jadi nanti juga akan ada evaluasi sehingga kalau misalnya kalian menggunakan data yang sama itu bisa digunakan. Misalnya pakai curah hujan Ngurah Rai gitu misalnya, atau curah hujan Pondok Betung gitu misalnya. Yang cari karena cuma satu ya untuk semua kelompok datanya, satu time series, carilah yang panjang dikit karena kalian semua akan menggunakan data itu dan yang lengkap. Pokoknya ambil data terbaik entah di mana gitu. Kemudian lakukan evaluasi perakiraan dengan berbagai macam perhitungan error. Nanti perhitungan error akan saya berikan. Kemudian ya kalau misalnya perhitungan error setidaknya kalian udah tahu RMSE sih, sudah tahu biasanya kan. Jadi bisa digunakan. Kemudian kesimpulan hasil kerja. Oke. Terakhir, kesulitan-kesulitan selama mengerjakan tugas beserta informasi-informasi penting yang tidak ditemukan. Nah, jujur aja, Kalman filter, exponential smoothing, ini belum saya baca. Jadi nanti kalau misalnya ada kendala, baik yang pernah saya baca maupun yang belum saya baca, itu silahkan dimasukkan. Misalnya harusnya ada informasi ini, tapi saya nggak ketemu gitu, misalnya boleh masukkan. Jadi kita bisa nanti untuk kalau tahun depan saya ngajar ini lagi bisa saya perbaiki gitu. Kemudian terakhir 7, tulis jawaban 1 dan 6 sampai dalam sebuah laporan rapi yang dilengkapi dengan data kelompok, referensi, serta lampiran. Lampiran kalau perlu aja, kalau nggak perlu lampiran nggak apa-apa. Tapi saya harapkan ini pengerjaan pengolahan data deh, pengolahan data dalam sebuah Python yang rapi. Oke. Jadi pengolahan dalam Python.
Tapi santai aja, saya sempat cek di internet, misalnya untuk ARIMA, Kalman filter, exponential smoothing, itu udah ada yang mengerjakannya. Jadi kalian bisa ambil itu, kemudian kalian perbaiki, gunakan data kalian, kemudian tahapan-tahapannya bisa dikasih keterangan. Jadi nanti kalau kalian misalnya mau bikin skripsi, menggunakan salah satu dari metode ini, kalian kan tinggal ambil dari laporan teman kalian aja. Dengan penyesuaian sedikit, jadi kalian nggak perlu mikir dari nol gitu maksudnya. Oke, dengan demikian dosen pembimbing kalian pun happy gitu, biar nggak pusing. Jadi kita siapkan aja dari sini. Oke, kalau pakai Excel sebenarnya ada yang bisa pakai Excel, tapi saya rasa dalam Python lebih kelihatan ininya runtutan-runtutan logikanya, jadi lebih gampang dibaca. Makanya kita pakai Python aja ya, sekalian belajar pemrograman. Oke, itu aja editan dari saya. Nanti saya upload editannya. Ada yang mau didiskusikan tentang tugas praktik? Izin Bu, izin bertanya Bu. Ya, silakan. Berarti untuk minggu depan itu laporan yang tentang dasar teori dan yang nomor 2 itu ya Bu? Iya, nomor 1 dan 2 gitu. Saya nggak akan terlalu baca. Cuma saya bakal nanya gimana informasinya udah lengkap, proses perhitungannya udah bisa dikerjakan gitu, kayak gitu aja. Bu, kalau untuk datanya sendiri, apakah data curah hujan bulanan atau seperti apa Bu? Paling enak curah hujan sih, biar ada tantangannya dikit. Kalau suhu terlalu bagus hasilnya. Berarti curah hujan bulanan aja ya Bu? Ya. Siap Bu. Ada lagi? Izin Bu, untuk datanya ada minimal berapa tahunnya nggak Bu? Minimal 30 tahun ya. Siap Bu. Karena klimat ya. Tapi tidak semua bidang itu cocok dengan data panjang. Karena ada bidang-bidang itu misalnya gini, contohnya aja kalau fashion ya. Kalau fashion gitu misalnya kan siap 10 tahun itu ada perubahan besar. Jadi nggak relevan kalau kalian ngambil data 70 tahun ke belakang gitu, karena orang udah pakai. Tapi kalau misalnya ngambil dari 5 tahun ke belakang, atau cuma 10 tahun ke belakang, atau bahkan cuma setahun ke belakang, itu lebih relevan gitu. Tapi kalau misalnya untuk klimat, ambil aja yang panjang. Catatan aja sih, biar kalian nggak menggunakannya, semuanya harus lebih panjang gitu. Nggak tergantung dari kondisi. Oke? Ada lagi yang mau didiskusikan atau mau dirubah? Ini saya kasih 5 orang, itu karena Arimax itu ada kekhususan sendiri dibanding Arima gitu. Kemudian yang ini karena ada 3 sih, jadi saya kasih 5. Padahal ini gampang sih, semuanya ini bisa di dalam Excel aja, paling simpel kalau yang nomor 6 ini. Tapi bisa dijelaskan nanti isinya kayak gimana. Regresi ini kan udah biasa ya, jadi nggak perlu banyak-banyak lah anggotanya. Arima juga paling Pak Riksa udah ngajarin juga. Yang 2 ini mungkin yang ini, tapi saya lihat sih udah ada yang mengaplikasikannya di Python, jadi silahkan. Yang ini nanti bikin sendiri aja lah logikanya. Kayaknya saya belum nemu sih di Python. Oke, itu dulu. Ada yang mau dirubah lagi nggak ketentuannya? Saya catat ya. Tadi apa lagi ya? Oh ya, diskusinya nggak fix selalu tiap minggu. Kayak ini nomor 1 dan 2 kan paling minggu depan saya udah diskusi. Tapi kalau misalnya perhitungan, mungkin 2 minggu lagi gitu misalnya. Evaluasi mungkin setelah minggu keempat gitu. Mulai dari pengerjaan baru saya tanya. Oke.
Mohon izin Bu, izin bertanya Bu. Ya, silakan. Izin Bu, untuk poin yang nomor 2 itu contoh batasan-batasan tuh kayak gimana sih Bu di dalam metodenya tuh gitu? Biasanya di Batasan-batasannya itu. di perhitungan tuh ada contohnya ARIMA yang paling gampang, dia data harus stasioner. Kemudian ada metode statistik yang memang harus distribusi Gauss gitu. Yang kayak gitu-gitu kalau ketemu. Siap Bu. Ya. Ada lagi? Deadline ya, yang terpenting. 1 detik sebelum UAS praktik analisis dan prediksi iklim dimulai. Jadi kalau misalnya UASnya udah dimulai, misalnya petugasnya udah mengabsen kayak gitu, itu udah lewat deadline gitu. Jadi pokoknya kalau UAS itu belum terjadi, itu masih bisa dikerjakan. Oke? Izin Bu, ini masuk ke tugas biasa atau tugas buat UAS Bu? Buat UAS. Yang individu kan yang indeks ini, nanti untuk jadi nilai, ini akan jadi nilai kelompok, jadi semua kelompok itu nilainya akan sama, rata-rata untuk nilai UAS. Oke, ini ya. Akan diperhitungkan. Tentang nilai saya sih kayak kemarin ya, kayak sebelum UTS itu. Jadi kalau misalnya excellent, itu saya kasih A, entah berapa nanti angkanya saya pikirin nanti gitu. Biasanya sih kalau saya A gitu, biasanya tak masukkan 93 gitu, yang absolut A-nya. Kemudian kalau misalnya ya ada beberapa kurang gitu dalam penjelasan, harusnya ada nilai informasi yang dimasukkan tapi nggak dimasukkan gitu misalnya, tapi secara umum logikanya udah benar gitu, jatuhnya amin, entah angka berapa nanti gitu. Kalau misalnya dia prosesnya benar tapi laporannya sangat berantakan, itu B. Kalau misalnya proses nggak benar dan laporan juga berantakan, biasanya kalau proses nggak benar laporan juga pasti berantakan, itu C. Tapi saya rasa nggak akan sampai kayak gitulah kalian. Oke, ada lagi yang mau didiskusikan? Kalau nggak ada, saya langsung upload dulu ini. Oke. Praktik, bentar. Oke. Langsung saya upload aja ya. Oke, kalau untuk materinya udah ada, pertanyaannya aja yang belum, tapi tak upload dulu. Nanti pertanyaannya kalau saya udah ada mood,
materi untuk minggu depan. Bentar. Oke, udah ya. Jadi yang ini saya upload. Kemudian yang ini. Jadi ada konstan model rata-rata konstan, linear trend, dan random walk itu udah saya upload. Oke. Gitu. Tapi review sama tugasnya belum ada. Nanti saya buat pertanyaannya. Nanti saya upload lagi kalau udah ada pertanyaannya. Update lagi. Oke. Itu kalau dari saya sih udah semua. Ada yang mau ditanyakan? Udah ya berarti ya. Kayaknya udah nggak ada pertanyaan lagi. Kita tutup sampai di sini aja. Diskusi udah, kemudian penjelasan praktik udah. Ya, untuk praktek minggu depan mungkin saya tanya beberapa masalah indeks, jadi nanti kalian presentasikan ke temannya. Kemudian saya juga tanya tentang materi, udah selesai apa belum, ada kesulitan dan lain sebagainya. Kemudian langsung lanjutkan laporannya lagi. Oke? Ini saya. Dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup perkuliahan hari ini. Oke? Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, silakan menyesuaikan ya. Saya langsung keluar aja.